Bacakan cerpen yang berjudul Sebuah Pembuktian, karya Tiara Septriwayuni. Masa sekolah menjadi masa yang sangat menyenangkan. Kita masih bisa bebas untuk bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa muda yang tidak mungkin terulang kedua kalinya. Tetapi tidak selamanya kita gunakan untuk bermain dan bersenang-senang saja, karena sesungguhnya hidup merupakan sebuah perjalanan. Hanya mereka yang tahu kemana arah tujuan hidup mereka yang akan sukses mencapai impian mereka. Sebentar lagi kenaikan kelas, dan aku sudah berencana untuk bisa melanjutkan pendidikanku ke perguruan tinggi. Mungkin akan banyak rintangan, tapi semoga aku bisa melewati semuanya. Kulihat ibu sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Aku mencoba untuk mengutarakan mimpiku dan mohon doa kepadanya. Aku mendekat dan mulai berbicara kepada ibu. Ibu Nisa, kan sebentar lagi akan naik kelas 3. Nisa berencana ingin melanjutkan pendidikan tinggi setelah lulus sekolah. Apakah boleh, Bu? Ibu menatap aku, melihatku dengan sangat teduh. Tangannya mencoba menggapai kepalaku dan mengusap rambutku. Nisa sayang, ibu senang jika kamu punya mimpi untuk melanjutkan pendidikan kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Ibu pasti akan sangat mendukung kamu, nak. Mendengar hal itu, seketika raut wajahku berubah. Aku sangat senang dan bahagia. Kini aku akan berusaha lebih keras untuk mewujudkan mimpiku, karena telah mengantongi sebuah restu dari ibu. Ayahku merupakan seorang pedagang baju di pasar. Aku mempunyai mimpi untuk bisa memberikan hadiah untuk ayahku, yaitu mendirikan sebuah butik untuknya agar usahanya bisa besar dan mencapai nama di kotanya. Itulah sebabnya aku selalu serius dalam belajar, selalu menyempatkan waktuku membaca buku setiap harinya, baik ketika sedang di sekolah maupun belajar secara mandiri di rumah. Banyak teman-temanku yang ketika aku tanya rencana setelah lulus sekolah mau apa, terlihat dari wajahnya bingung dan tidak mau ambil pusing. Menurut mereka, tidak usahlah diambil pusing, soalnya kehidupan setelah lulus sekolah nanti jalani aja apa yang ada hari ini. Masalah-masalah depan atau kehidupan setelah lulus sekolah itu urusan nanti. Yang penting kita menikmati masa muda kita dengan melakukan apapun yang kita inginkan, bukan sibuk dengan memikirkan apa yang terjadi, begitu katanya. Aku sendiri tidak sambil pusing tentang keputusan teman-temanku perihal masa depan kelak. Aku sebagai teman hanya bisa mengingatkan perihal pentingnya kita mempersiapkan masa depan kita, mungkin dengan banyak membaca buku dan rajin belajar. Tetapi ya sudahlah, bagaimana mereka saja. Besok adalah hari libur. Aku berencana ingin mengunjungi perpustakaan daerah di kotaku bersama Sari, teman persejuanganku. Sari merupakan teman dekatku kelas 1 SMA. Aku sering berbagi cerita dengan tentang apapun, termasuk tentang mimpiku yang satu ini. Sari pun demikian. Ia juga sering cerita dengan keinginan dan mimpi kepadaku. Aku merasa cocok berteman dengan Sari karena aku tidak mempunyai kesamaan dalam pola pikir, memandang masa depan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini yang membuat kami semakin akrab dan sering belajar bersama-sama tentang apapun itu. Kita berdua percaya atas kekuatan doa dan usaha dan mimpi-mimpi yang akan kita perjuangkan. Pagi ini sangat cerah. Semoga tidak ada mendung agar aku bisa pergi ke perpustakaan untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian masuk perguruan tinggi bersama Sari. Kulihat di rumah, ibu tidak ada. Mungkin ia sudah pergi ke pasar untuk membeli sayuran yang akan dimasak untuk makan kita nanti. Ayahku pun sedang sibuk merapikan barang dagangannya untuk dibawa nanti.
Walaupun ini hari libur, tetapi ayahku tidak libur berdagang. Aku pun juga segera bergegas bersiap-siap untuk berangkat. Setelah selesai, kulihat ibu sudah pulang dan sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan buat aku dan ayah. Aku segera bergegas membantu ibu menyiapkan makanan dan menata di meja makanan. Setelah semua makanan selesai dimasak dan sudah dihidangkan, kami sekeluarga makan bersama. Pada saat makan, ibu memperhatikan aku mengenakan pakaian rapi seperti mau pergi. "Nisa, kamu tumben pagi-pagi sudah rapi?" tanya kepadaku. Aku sejenak menghentikan aktivitas makanku. "Iya Bu, hari ini aku ada janji sama Sari, belajar bersama, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian perguruan tinggi Bu." Itu ibu melemparkan senyuman ke arahku. Ia terlihat bahagia karena aku tidak menyibukkan diri dengan suatu hal yang sia-sia, tetapi dengan belajar. "Oh, ya sudah, belajarlah yang rajin nak, biar kamu nanti berhasil bisa meraih impianmu dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi." Ayah tampak kaget mendengar percakapan aku dan ibu. Jujur, aku memang belum cerita ke ayah perihal niatku untuk melanjutkan pendidikanku ke perguruan tinggi. "Kamu hendak melanjutkan pendidikanmu ke perguruan tinggi, Nis?" tanya ayah. "Iya ya, maaf kalau Nisa belum cerita ke ayah." Aku berusaha menjelaskan kepada ayah. Belum sempat kujelaskan semua, ayah sudah memotong perkataanku. "Ayah, bukannya tidak setuju kamu hendak melanjutkan pendidikan kamu ke perguruan tinggi, tetapi ayah merasa tidak sanggup bila harus membiayai pendidikan kamu hingga perguruan tinggi. Sudahlah, kamu urungkan niatmu dan bantu usaha ayah perdagangan di pasar," ucap ayah. "Tapi ya, Nisa tidak akan membebani ayah. Nisa akan berkuliah dengan beasiswa. Nisa cuma minta doa restu dari ayah dan ibu agar bisa berhasil." Aku berusaha menyakitkan ayahku. "Nak, sudahlah, tidak usah bermimpi-mimpi tinggi. Nanti kalau tidak kesampaian sakit. Jalani yang sudah pasti aja, Nis," bantah ayahku. Setelah itu, ia langsung pergi ke pasar untuk pedagang. Aku merasa hilang semangat mendengar perkataan ayahku yang tidak memberi dukungan kepadaku. Ibuku mencoba meraih tanganku, tersenyum padaku dan mengusap punggung tanganku. Ibu mencoba menguatkanku. "Nisa, mungkin ayahmu berkata begitu karena ia takut ditinggal olehmu. Ia siap jauh darimu karena kamu anak satu-satunya yang ia miliki dan lagi pula kamu perempuan," ucap ibuku. Aku mengerti Bu, tapi ibu tetap mendoakan aku kan. Ibu dukung aku untuk meraih impianku kan, ucapku kepada ibu. "Iya nak, ibu selalu mendoakanmu dan mendukung apa yang kamu lakukan selama itu baik untuk kamu nak." Aku senang mendengar perkataan ibu. Kata-kata ibu selalu menjadi penguat ketika aku sedang merasa terpuruk seperti saat ini. Aku akan buktikan pada ayah bahwa aku bisa. Aku hampir saja lupa kalau hari ini ada janji dengan Sari untuk belajar di perpustakaan. Aku langsung panggil sama ibu dan segera pergi. Sampainya di saat di sana aku lihat Sari sudah sampai dan menungguku sambil membaca buku. "Hai Sari, maaf ya aku telat," ucapku. Iya Nis, sini duduk, kita langsung bahas soal aja yuk," ajak Sari. "Iya Sar, tapi aku mau cerita dulu ke kamu, boleh?" tanyaku. "Ya tentu saja boleh dong, silakan." Aku kan belum menceritakan mengenai keinginanku untuk melanjutkan pendidikanku ke perguruan tinggi pada ayahku. Nah, tadi ayahku mengetahuinya. Pas aku cerita mengenai alasanku pergi ke sini untuk belajar mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi, tapi nampaknya ayahku tidak mengizinkan aku. Ia tidak memberikan dukungan kepadaku. Katanya, "Jangan mimpi ketinggian, nanti aku sendiri yang sakit." "Lalu, bagaimana mengenai kelanjutan mimpi itu, Nis?" tanya Sari. "Menurutmu bagaimana?" Aku
Setidaknya kamu sudah berusaha, Nisa. Misal jika kamu berhasil, ayahmu juga pasti senang dan bangga padamu, ucap Sari. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Makasih ya, aku langsung memeluk Sari. Waktu begitu cepat berlalu. Sudah hampir 6 bulan aku mempersiapkan diri, banyak membaca buku dan belajar untuk mengikuti berbagai tes, masuk perguruan tinggi dan juga beasiswa. Salah satunya beasiswa Monets dari pemerintah Jepang. Minggu depan aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta, memantangkan semua materi-materi yang telah kupelajari. Karena aku sudah menjalani tes beasiswa tersebut di Jakarta pada akhir bulan ini. Aku sudah bertekad apapun nanti hasilnya aku akan menerima dengan ikhlas. Yang penting aku sudah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Aku melangkahkan kakiku keluar rumah dengan yakin. Aku sudah berpamitan dan meminta doa restu dari ibu. Tetapi aku tidak sempat meminta izin dan berpamitan pada ayah. Aku hanya menitipkan salamku untuk ayah. Aku melangkahkan kaki keluar rumah dengan yakin. Aku sudah berpamitan dan meminta doa restu dari ibu. Tetapi aku tidak sempat meminta izin dan berpamitan pada ayah. Aku hanya menitipkan salamku untuk ayah kepada ibu. Setelah seminggu, aku pergi. Sebulan berlalu, aku sudah selesai mengikuti semua tahap tes beasiswa. Di Jakarta, tinggal menunggu pengumuman apakah aku berhasil diterima perkuliahan di Jepang. Dengan beasiswa itu, sekarang aku hendak pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahku sudah menunggu di depan rumah. Aku melihat wajahnya seperti ia akan marah padaku. Aku sudah siap menerima konsekuensinya atas tindakanku. Aku paham kesalahanku karena tidak berpamitan padanya. Nisa, dari mana kamu? Sebulan pergi dari rumah tidak izin sama ayah. Nisa, dari mana saja kamu? Sebulan pergi dari rumah tidak izin sama ayah. Kamu cuma menitipkan salammu ke ayah pada ibumu, ucap ayah seperti sedang menginterogasiku. Maaf ayah, aku tidak sempat izin secara langsung ke ayah. Aku takut ayah tidak mengizinkan aku. Maaf telah membuatmu khawatir ya, ucapku. Tiba-tiba ayah langsung memelukku dan menangis. Tentu saja ayah khawatir. Aku tidak. Kamu itu anak ayah. Ayah mana yang tidak khawatir pada anaknya, ucapnya. Ibu melihatku sudah pulang dan sedang dipeluk oleh ayah. Ibu datang menghampiri dan ikut memelukku. Bagaimana Nisa tesnya? Tanya ibu. Alhamdulillah lancar bu. Hasilnya nanti belum diumumkan. Doain ya bu, semoga hasilnya terbaik buat Nisa, ucapku. Pasti nak, ibu selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Hari ini adalah hari pengumuman apakah aku diterima dan berhasil melanjutkan pendidikanku ke negeri dengan beasiswa atau tidak. Aku sudah duduk di depan laptop, tinggal mengumpulkan niat untuk membukanya dan terserah diri. Apapun hasilnya, itu yang terbaik untukku. Aku memejamkan mata dan berdoa terlebih dahulu. Perlahan buka laptopku dan kulihat hasil pengumuman tes beasiswa yang aku ikuti di Jakarta kemarin. Air mataku menetes. Aku tidak kuat melihatnya. Badanku lemas. Ku coba bangun dan menghampiri ayah dan ibuku. Aku langsung memeluk ibuku sambil menangis. Kenapa kamu menangis nak? Tanya ayahku. Aku masih tidak bisa menjawab dan masih menangis di peluk ibuku. Ibuku mengusap kepalaku, menanyakan pertanyaan yang sama seperti ayahku. Sayang, kenapa kamu menangis? Sini lihat ibu, ceritakan saja semuanya pada ibu. Ucap ibu berusaha menenangkanku.
Aku berusaha menahan tangisku dan berusaha mengatakan pada ibuku, "Alhamdulillah Bu, aku lulus tes beasiswa dan bisa berkuliah di Jepang." Ucapku menangis bahagia di pelukan ibu. Ayahku senang mendengar ibu dan memelukku juga. Pada akhirnya semua usaha dan jerih payahku terbayar